Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Zainur Rofi, MPM 72021365, Universitas Wiraraja dari Prodi Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai narasumber kita pada kali ini dengan Mas Firman, ya Mas? Ya, Mas Firman. Oke, saya akan bertanya kepada Mas Firman, bagaimana cara kita membayar pajak untuk kendaraan kita? Untuk pembayaran sendiri itu bisa langsung ke Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan. Atau bisa ada itu kayak mobil Samsat yang stay di taman bunga atau di taman-taman atau di pinggir jalan itu ada. Di situ kita bisa membayarkan pajak kendaraan kita. Seperti itu. Mungkin ada persyaratankah untuk membayar pajak itu, Mas? Untuk persyaratannya kita cukup membawa STNK asli sama KTP atas nama yang ada yang tertera di STNK tersebut. Cuman KTP berarti ya, Mas? Iya, KTP. Oke, Mas. Apakah ada kendala, Mas, dalam membayar pajak, Mas? Apakah sulit apa gimana, Mas? Untuk kendala sendiri itu tidak ada karena sangat kita membayar pajak itu sangat mudah dan tidak ribet atau tidak bertele-tele lah, tidak memakan waktu banyak karena mayoritas masyarakat Indonesia itu sibuk kerja. Ya mungkin pemerintah juga memikirkan hal tersebut, jadi dipermudahlah dalam urusan pembayaran pajak kendaraan tersebut. Bagaimana jika seseorang itu telat, Mas, dalam membayar pajak kendaraan, Mas? Apakah ada denda apa gimana, Mas? Untuk pada tahun-tahun sebelumnya itu katanya sih tidak ada, namun karena maraknya yang telat-telat membayar pajak, otomatis membuat masyarakat itu mengentengkan untuk membayar pajak. Jadi ditetapkan pada tahun berapa itu saya lupa juga, bahwa setiap keterlambatan pembayaran pajak itu ada denda 25% dari total pembayaran pajak yang tertera di STNK. Untuk telat cuma 1 hari itu tidak ada denda, namun ketika 2 hari sampai seterusnya itu dikenakan denda 25% itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Mas Firman. Iya, Selebihnya saya terima kasih ya, Mas. ya sama-sama. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Mas Firman kali ini. Selebihnya jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis hasil dari wawancara yang kemarin, bahwasannya di dalam perpanjangan kendaraan bermotor tidak ada kendala ataupun masalah, tetapi kita harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan seperti membawa KTP yang harus sama dengan STNK dan PPKB kendaraan tersebut. Bagi yang telah membayar pajak kendaraan akan dikenakan sanksi sebesar 25% dari biaya perpanjangan kendaraan bermotor tersebut. Maka kita sebagai masyarakat harus sadar adanya kewajiban atas pajak kendaraan yang kita punya. Membayar pajak itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang sudah dikatakan wajib pajak. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Maka kita sebagai masyarakat harus sadar akan wajib pajak. Tetapi sampai sekarang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis atau kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena merasa
sama dengan upeti atau memberatkan, pembayaran sering mengalami kesulitan. Ketidakpengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Misal seperti kita mempunyai sepeda yang lama atau klasik, maka masyarakat enggan untuk memperpanjang sepedanya tersebut sehingga menunggak untuk memperpanjangnya. Bahkan ada juga masyarakat yang rela tidak memperpanjang kendaraan tersebut sama sekali, sehingga lepas dari masa perpanjangan akan terkena denda. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak adalah karena minimnya pengetahuan tentang pengelolaan dan realisasi pajak. Mungkin solusi untuk kedepannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak, kita harus melakukan sosialisasi betapa pentingnya pajak dan meningkatkan pajak akan pajak yang harus dibayar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.